Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa muhibbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ta'lim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus DKM, pengurus Majelis Ta'lim yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk membuka dan mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah dan barokah surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah luaskan dan lapangkan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk taqarrub kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat husnul khatimah dan ridhonya fid dunya wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama, para salihin yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semua yang selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bitilkani wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwajihi wa zurriyati radhiyallahu anhum ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya ila arifin al muhaqqiqin wal ulama ila amilin wa syuhada'i was salihin, khususan ila hadrati Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Sultan Aulia Syekh Abil Hasan As-Sazili wa ila hadrati Sultan Aulia Syekh Bahauddin An-Nasyabandi wa ila Syairadin Abdul Razzaq At-Tarmasi wa ila Rizaki Abdul Salam wa ila hadrati Syekh Hudari bin Hasan wa ila hadrati Mbah Punjalu wa ila hadrati Syaramoki Mustaqim bin Husain wa ila Syaramoki Abdul Jalil Mustaqim wala hadu Syekh Hasbullah Al-Marzuki wala Syekh Haji Mahfuz Syafi'i wala hadu Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim wa usulihim wa furihim masyayim wa talamizihim wa zawjatihim man intasabi ilayhim qaddasallahu asrarahum wala hadu Sayyidina Hadir Ali Salam wala jami'il awliya atis'ati aladzina fi Indonesia wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalati man haqqun alayhim masyaykhina muallimina wa asatizatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
lana wa liwalidina amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian dan bahasan kita masih seputar kalimat La ilaha illallah yang perlu kita talqin kepada orang yang mau mati atau orang yang sesudah mati. Kajian yang lalu kalau tidak salah ya kita membahas tentang la yang ada di kalimat la ilaha illallah. Jadi la di situ kan artinya tidak ada. Jadi harus kita tiadakan apa saja selain daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita. Tiadakan. Sehingga dengan maksudnya mentiadakan diri kita itu jangan suka merasa. Ya, merasa ada, yang ada Allah. Ya, tapi kita juga ada. Iya, adanya kita itu beda dengan adanya Allah. Adanya Allah tanpa permulaan. Kita pakai permulaan enggak? Ada, makanya ada tanggal lahirnya. Allah ada tanggal lahirnya? Enggak kan? Enggak ada gitu ya. Allah tuh adanya tidak berakhiran, enggak ada habis-habisnya, enggak ada selesainya. Kita ada enggak habisnya? Selesainya ada enggak? Kapan matinya? Ya. Yang jelas berakhir ya. Kenapa? Karena memang kita punya awalan. Ya otomatis punya akhiran. Allah enggak punya awalan, ya otomatis tidak punya akhiran. Jadi la di situ tiadakan segala sesuatu dalam arti ya bahwa kita ini ada dengan sendirinya, bisa dengan sendirinya, itu enggak ada. Ya kita bisa apa kalau Allah enggak tolong gitu ya. Iya kita ngaji, ini bisa ngaji gini emang kita bisa sendiri. Bisa sendiri apa dari Allah? Dari Allah. Allah buka hati kita, Allah ketuk hati kita sehingga timbulnya mau, pengen. Enggak sampai di situ Allah nolong kita, dikasih kekuatan biar bisa jalannya ke masjid. Gitu. Ya, enggak sampai di situ dikasih mata mau nyebrang. Ya kan supaya sampai ke masjid, bisa jalan kalau matanya enggak bisa ngeliat. Nyampe gak ke masjid? Kagak, jadi luar biasa Pak. Nah itu kita bisa begitu itu dibisakan oleh Allah. Tanpa dibisakan oleh Allah semuanya nol, semuanya nihil, kosong lah, nggak ada. Gitu ya. Nah sekarang ilaha Tuhan ya, tidak ada Tuhan ilah di sini apa atau siapa? Ya, ini otomatis terkait atau nyambung berhubungan dengan kalimat la tadi. Ilah di situ maknanya Tuhan yang sebetulnya bukan Tuhan. Dituhan-tuhanin. Nah, ketika kita mempertuhankan selain Allah, itu bukan berarti kita nunduk sujud sama dia, bukan. Gak selamanya seperti itu. Ya, kita itu bisa dianggap mempertuhankan sesuatu. Contoh, ya, ilmu. Ya, ketika kita mengandalkan ilmu kita, ya, banggain ilmu yang ada pada kita, termasuk di situ mungkin pengalaman dalam segala hal, dalam segala sektor. Dia bisa, ya banyaklah pengalaman dan ilmunya. Terus dia andal-andalin, dia banggain, ya, dan dia merasa hebat dengan ilmunya itu namanya dia telah mempertuhankan ilmu, mempertuhankan pengalaman. Di lain tadi, ditiadain. Jangan kayak begitu. Kita ini umat Islam. Nabi Muhammad SAW diutus buat seluruh alam, khususnya manusia. Ngapain? Tujuan utamanya yang pertama
mendobrak ilah, ilah, la ilaha, mendobrak ilah selain Allah. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu kan dengan mereka itu orangnya apa ya? Kalau bahasa kita itu gampang sogol orangnya gitu Pak. Bisa ini sedikit aja udah sok, ngerti sedikit itu aja udah sombong, punya ini dikit aja udah jregen. Ya kan? Iya. Orang Quraisy itu seperti itu Pak. Bangga-banggain sukunya, bangga-banggain keturunannya, jabatannya sampai maksiat dosanya aja dibanggain Pak. Ya, pokoknya semekah gua yang paling keren, paling banyak mabuk. Gak ada yang kayak gua mabuknya semuanya. Alam gua mabuknya. Gitu Pak. Jadi dosa aja apa diapain? Dibanggain. Coba itu. Apalagi kebaikan. Kejahatan aja dia bangga-banggain. Ya, gua hari ini udah bisa bunuh 10 orang. Itu udah nyogol aja, dia ngomong aja. Ngagul aja. Judi, wah berapa kali menang gua. Ngagul aja. Itu maksiat, dosa masih diagulin Pak. Apalagi kebaikan. Nah itu harus diberantas dengan la ilahanya itu modelnya gitu. Jadi ketika ada rasa di dalam diri kita ini, gua berilmu, buang. Jangan, kita nggak berilmu. Yang berilmu Allah. Ya, gua banyak harta, buang. Itu namanya ilah. Ya, punya harta apa kita? Semuanya titipan, bener nggak? Titipan Allah. Iya, bukan punya kita mutlak. Kita cuma dikasih hak pakai, Allah titip kita. Kalau apa yang dititipin rapi, kita olah, kita jalanin, ya Allah senang. Ya senang, bahkan mungkin kapan-kapan dititipin lagi yang lain. Kemarin gue titipin 1 juta, wah bagus ngelolanya. Ya kan semuanya jadi itu dengan 1 juta. Tambahin titipin lagi sama Allah, jadi 10 juta. Wah rapih juga 10 juta makin keren pengelolaannya. Ya buat ini kena, buat itu kena, ini rapih, itu rapih, semua rapih. Ditambahin lagi sama Allah 50 juta. Terus aja begitu Pak. Kalau kita ngelolanya rapi itu gitu. Titipan Allah. Tapi kalau titipan Allah kemudian kita ngelolanya, ngolahnya nggak bener, nggak beres, 1 juta, mana kagak ada yang berbentuk, ya kan kagak ada hasilnya semuanya, nggak ada, ya kan. Maka yang 1 juta itu malah turun, gopek, lama-lama cepet, lama-lama habis, dan itu dibarengi oleh Allah marah. Kamu saya titipin 1 juta, mana buat apa? Nyatanya masih begitu-gitu juga. Ini dalam semua sektor Pak. Iya, itu udah urusan negara. Dititipin pemerintah, ya presiden kan dalam hal ini. Sekian triliun. Mana hasilnya? Nah, gitu. Tuh kereta cepat. Ya kan? Tuh Freeport, ya kan tuh nikel, tuh apalah banyak banget, ya kan? Tapi mana? Apakah dinikmatin oleh kita, masyarakat atau rakyat menengah ke bawah? Nikmatin nggak Pak? Kereta cepat, udah pernah naik? Belum, sama. Iya, ya. Hasil Freeport? Hah? Udah dapat belum? Belum juga, sama. Katanya kan udah bisa dikuasain Indonesia, tapi kan hasilnya mana? Gitu loh hasilnya. Nah itu kan amanat semua dari Allah, titipan dari Allah. Ya, jadi semua Pak, ya, kita ini nggak ada yang kaya, tidak ada yang berharta. Jadi ketika kita merasa berharta, punya harta, atau dengan kata lain kita merasa kaya, berarti kita menganggap diri kita tuh Tuhan, ya, ditiadain Pak, kosongin semua. Ya, yang ketika ada rasa-rasa diri kita, aku kalau bahasa kita gua, aku, itu bahasa kerennya kan namanya apa? Egoistis. Ya, dalam akhlaknya itu namanya sifat anania. Sifat anania itu ya begitu, suka merasa aku. Gitu ya. Tuh, masjid keren banget. Siapa sih anunya? Gua. Nah gitu. Itu jalanan rapi banget. Siapa sih anunya? Gua. Itu proyek gorong-gorong bisa jalan gimana sih? Gua. Nah jadi gua-guanya itu buang.
Kok banget sih semuanya gua artinya ngaku-ngaku semua. Begitu loh ya. Nah, ini kan ya jangankan ke Allah, yang lain juga kan demennya dengernya kagak apa, kagak demen. Ya kan semuanya dia, katanya semuanya dia, padahal mah kagak, dia mah cuma nongkrong doang. Dia mah cuma kelayar keluyur doang. Dia mah cuma belonjor doang. Ya, orang aja nggak demen Pak kalau kita ngagul-ngagul, istilahnya menghebat-hebatkan diri kita, keakuan kita. Apalagi Allah yang memang cuman Allah yang berhak untuk sombong. Ya, kalau Allah mah berhak Pak. Kenapa? Karena memang semuanya punya Dia. Ya, kuatnya emang benar-benar kuat, kayanya emang benar-benar kaya, pinternya emang benar-benar pinter, itu Allah. Jadi wajar kalau Allah itu sombong. Nah kalau kita semuanya nol, kaya nol, ilmu nol, jabatan nol, titel nol, semuanya nol. Tuh ya, makanya yang namanya nol kan kosong, ya kan? Nah itu Pak. Fungsinya begitu tuh, la ilaha. Ketika kita zikir, kita tarik la ilaha, semuanya dobrak itu apa yang namanya sifat anania, keakuan. Ya, merasa ini, merasa itu, buang sejauh-jauhnya. Kalau kita pengen selamat, ya kan? Kalau pengen celaka sih terserah dah, ya kan? Terus aja merasa, ini susah loh Pak, ngilangin merasa aku bisa, ya gua ngerti, gua sanggup, ya ini semuanya gua, itu nggak gampang. Dia nempel di hati kita melalui apa? Melalui kepulan-kepulan nafsu. Itu mesti diredam dengan zikir. Zikirnya la ilaha illallah. Maka zikir la ilaha illallah ini adalah zikir memang buat orang-orang yang masih pemula, yang hidupnya itu masih didominasi, dikuasain atau diperbudak oleh nafsu kayak kita. Nafsu kita masih kenceng loh Pak, makanya zikirnya harus kenceng. Itu loh. Iya keras ya, nafsu gitu tuh nempel di hati kita keras Pak. Makanya harus digetok pakai zikir, zikirnya yang kenceng getoknya. Ya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai kapan kagak bakalan hancur itu nafsu yang nempel di hati kita. Jadi zikirnya selalu begitu. Ya kan? Zikirnya yang la ilaha illallah. Ada getaran gitu. Sehingga menimbulkan energi di dalam diri kita. La ilaha illallah. Ada energi gitu loh Pak. Ini khusus zikir kita lagi sholat berjamaah. Tapi kalau zikir yang lagi tahlilan puluh itu mah terserah. Karena kan zikir itu memang macam-macam motifnya Pak. Ada zikir sekedar untuk baca, menghasilkan pahala, terus dikirim. Nah gitu namanya kirim doa, masuk rangkaian kirim doa, istilah bahasanya begitu. Ya kan? Tapi zikir yang utama itu untuk menggedor diri kita, itu yang paling utama Pak. Jadi kalau kita habis sholat di zikir yang saya ini ikutin aja Pak, kagak ngapa-ngapa. Ya kan, enggak ngapa-ngapa itu datar masih. Kenapa saya masih ngimbangin, ya ngimbangin, nyesuaiin diri aja. Ya kalau di pondok dulu Pak, kalau zikir ini udah sekencang-kencangnya zikir sampai keringat bercucuran. Dan ketika kita zikir keringat keluar menetes, itu setiap tetesan keringat kita ada 1 10 pahala kebajikan. Bisa menggempur yang la ilaha illallah ini kita tarik 3 kali. La ilaha illallah 3 kali ya. Dan dia baca kalimat itu libtigo imardotillah, semata-mata untuk mencari ridha Allah, gempur dosanya 40 tahun. 40 tahun bentaran. Kegempur cuma la ilaha illallah 3 kali. Yang penting ikhlas dia itu dalam baca la ilaha illallah. Ya. Kalau dosa dia umpamanya 40 tahun udah kehapus, dosa orang tuanya dihapus. Orang tuanya udah dihapus, mamangnya, encingnya dihapus dosanya. Dengan zikir dia Pak. Dia yang zikir, dosa orang lain yang dihapus Pak.
Makanya jangan main-main dengan orang ahli zikir atau direndahin. Ah, ya zikir mulu. Jangan ada gempa, ada bencana alam, kumpul zikir. Emang zikir bisa nanganin gempa? Ya Allah. Ya kan, zikir itu dahsyatnya luar biasa. Apalagi la ilaha illallah. Orang aja bisa masuk surga melalui zikir, selamat dari neraka, apalagi timbang gempa. Ya kan, apalagi timbang bencana alam. Kecil, ya. Cuman kan orang-orang ahli zikir itu Pak, mereka memang istilah nggak mau nonjol-nonjolin, bodoh amat gue zikir-zikir aja. Padahal yang lain masyarakat, lingkungan selamat tuh gara-gara dia. Cuman dia mah kadang-kadang juga nggak tahu atau nggak mau ngomong beginilah begitu. Enggak, biarin aja orang mau ngomong apa. Cuma tujuannya zikir karena Allah, tapi manfaatnya orang banyak Pak. Ya, manfaatnya itu bisa sifatnya satu kampung, ya ke sekelurahan, ya kan dari se-RT dulu dah. Kan nanti tergantung kekuatan atau power zikirnya Pak. Jadi zikir itu apabila kita berzikir, manfaatnya itu paling minim banget, keluarga kita Pak selamat dijaga oleh Allah. Tuh, makin dahsyat zikirnya, meluas. Tetangga-tetangganya sampai satu RT dah. Kan makin meluas, ada yang se-RW. Terus sampai sifatnya nasional Pak. Bahkan internasional. Kejadian di belahan dunia mau akan ada gempa besar, bencana alam besar, ya dapat dibatalin Pak, di cancel oleh malaikat dengan zikir orang Indonesia. Yang zikir orang Indonesia, orang Pulau Gebang. Yang zikir, ya gempanya tuh bencananya yang mau terjadi di mana? Di sana mungkin, ya kan mungkin di daerah Rusia, apakah di Eropa di sana, di Amerika. Tapi bisa jadi nggak jadi karena ada zikir orang Indonesia. Kenapa? Karena ada orang Indonesia yang zikirnya itu Pak, powernya menyebar ke seluruh dunia. Nah, kalau zikirnya Sultan Aulia jangan main-main Pak. Kayak zikirnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Abul Hasan Asazili, Syekh Bahuddin Naksabandi dan wali-wali kutub lainnya. Itu kalau sekali zikir Pak, bukan istilahnya di bumi aja, sampai ke seluruh jagat alam semesta. Itu cahayanya. Iya, sampai kebatilan musnah Pak. Ya, atau hal-hal yang sifatnya negatif, aura-aura negatif itu semuanya kebakar dengan zikir dia Pak. Jangan kita anggap remeh zikir dan ahli zikir. Orang Al-Qur'annya juga bilang fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir kalau kamu nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Ya, meskipun tafsir ahla zikri di situ maknanya ulama yang bagaimana? Ya ulama yang ahli zikir. Ada ulama yang ahli zikir, ada ulama yang belum atau tidak ahli zikir. Ahli zikir kita yang diperintah itu ulama yang ahli zikir Pak. Nah, ahli zikir tuh yang komat kamit aja ya. Ya, yang bawa-bawa tasbih mulu diputar-putar atau yang model tok. Ya kan tok kan ada zikir yang alat gitu ya. Bukan. Ya kan, ahli zikir itu adalah orang yang memang sudah nggak merasa zikir, tapi dalam zikir. Nah, itu Pak. Kita kan masih merasa nggak? Lagi zikir nih, ya kan 100, 200, 1000, 2000, ya kan. Kalau yang udah ahli zikir itu nggak merasa zikir Pak, tapi dalam zikir, mulutnya nggak baca, nggak komat kamit, nggak muter tasbih. Terus bagaimana? Itu darah Pak yang ada di tubuhnya mengalir, itu isinya zikir Pak. Napasnya tuh keluar masuk, ya. Itu Allah. Jadi udah mendarah daging, dagingnya itu Pak udah zikir semua. Ya, pori-porinya semua, sekujur tubuhnya itu zikir kepada Allah. Tapi dilihat orang ya tetap biasa-biasa aja Pak. Biasa-biasa aja. Ya, jangan dianggap ahli zikir karena udah mendarah daging, kemudian orangnya nyala atau bagaimana. Emang apaan kunang-kunang. Ya kan, enggak, biasa aja.
Ya kan luarnya tetap kayak kita, cuman dalamnya Pak. Itu ahli zikir Pak. Ya, kita ini belum. Pengen nggak? Coba saya tanya. Ya, kalau pengen ahli zikir harus belajar zikir. Pengen ahli matematika ya harus belajar matematika kan. Pengen ahli mesin ya belajar mesin. Pengen ahli biologi ya belajar biologi, begitu seterusnya. Kita pengen jadi ahli zikir ya belajar zikir. Bagaimana belajarnya? Nah ini yang kadang-kadang masih bingung belajar zikir bagaimana. Ya jadi ada dua sisi Pak untuk kita nih yang masih awam ya. Untuk belajar zikir pertama ini yang umum, kita tidak atau belum punya guru mursyid. Guru mursyid loh Pak. Bukan guru kayak begini saya ini, bukan. Guru mursyid. Guru mursyid itu artinya guru yang mentalkin kalimat la ilaha illallah kepada kita Pak. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang keluar dari lidah guru kita terus kita ikutin. Nah, itu namanya mursyid. Ya. Dan nanti kita ditalkin sekaligus baiat namanya, dilantik gitu. Resmi kita sebagai murid. Berarti kita punya silsilah dan sanad sampai Allah. Zikir kita Pak. Sampai Allah ya Pak. Sanadnya silsilahnya itu sampai Allah. Ya. Kalau kebetulan di antara kita ada yang sudah seperti itu artinya dia sudah punya mursyid Pak. Ini merupakan nikmat yang paling besar. Ya. Nikmat yang sangat besar karena guru mursyid itu diistilahkan seperti apa? Seperti nabi dengan sahabat, mursyid dengan murid seperti itu Pak. Ya, cuman memang sekali lagi jarang dan langka Pak umat Islam yang ke situ. Ya, sebagian belum. Saya bahasanya belum aja dah. Siapa tahu nanti Bapak ya kan akan menemukan seorang guru mursyid. Ya kan kita nggak tahu. Ya kan atau bisa jadi Bapak udah lanjut usia menjelang akhir hayat baru ketemu. Ya kan siapa tahu di mana ketemunya ya di mana aja bisa. Ya kan di pasar juga bisa. Ya tempat kondangan juga bisa. Di mana juga bisa. Akhirnya tahu kali orangnya adanya di Mekah apa di Madinah enggak Pak. Ya kan tuh ya. Jadi kalau umpamanya kita belajar zikir, nah itu yang melalui atau pakai mursyid itu lebih cepat Pak. Itu ibarat jalan, kalau kita jalan itu jalan tol namanya. Kalau kita ada gurunya, ada mursyidnya, cepat, lebih aman. Andai kata terjadi sesuatu, ada jaminan kecelakaan. Gitu, ada tanggungan. Kalau kita belum punya guru, berarti kita berada di posisi jalan umum Pak. Ya namanya jalan umum kadang-kadang apalagi musim hujan ini ada yang rusak. Ya kan ada yang pada bongkar aspalnya. Ya kan ada yang genang, ada yang banjir, ada yang udah macam-macam lah. Ada yang masih sirtu. Ya kan ada yang kolar mulu. Ya, lambat Pak. Ya lambat tapi masih bagus. Ya. Kalau kitanya masih berada di jalan umum berarti kita namanya memang masih berjalan. Ini kan yang repot nggak berjalan gitu loh Pak. Atau jalan di tempat ibadah, sholat, puasa, ya kan sedekah, zakat, ngaji, baca Quran, sholawat. Tapi masih di situ-situ juga rohaninya, jiwanya, hatinya masih segitu-gitu juga. Masih segitu-gitu juga gimana? Enggak berubah. Orang kelihatan Pak, ya jiwanya, hatinya bergerak, rohaninya bergerak, berjalan, ya dengan zikirnya itu kelihatan nanti dari tingkah lakunya, dari ngomongnya, dari gayanya, kelihatan Pak, ya akhlaknya, semuanya berubah. Nah, kalau kemudian nggak berubah-ubah berarti dia istilahnya berjalan di tempat atau enggak bergerak sama sekali Pak. Makanya ya upayanya untuk yang kita nih umumnya masih di jalan umum ya udah banyakin zikir aja Pak. Banyakin zikir kapan aja di mana aja itu kalimat la ilaha illallah atau Allah diseringin. Ya.
waya apa aja, jam berapa aja diseringin. Ya kan, kalau kemudian dalam posisi yang agak sulit pakai lisan, mulut, pakai hati. Ya ketika di WC kan nggak boleh. Masa di WC lagi la ilaha illallah aja. Ya kan di toilet, ya hati kita bunyiin gitu loh Pak. Ini penting sekali loh Pak, ini untuk menuju ntar akhir hayat kita loh. Pengen husnul khotimah apa enggak? Pengen selamat apa enggak? Gitu kadang-kadang orang berat amat ya. Sebetulnya enggak berat, ini semua enteng Pak. Yang bikin berat itu karena nafsu kita masih kuat, masih kenyang. Kalau nafsu itu copot, rontok, udah Pak. Kita itu balapan sama malaikat deketin Allah. Bisa jadi kita lebih cepat dari malaikat bergeraknya Pak. Iya, meskipun badan kita di bumi, tapi hati dan ruh kita di mana? Di langit. Bahkan ngelewatin langit Pak. Bisa sampai Sidratul Muntaha, bisa ares. Itulah mi'rajnya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau nabinya bisa mi'raj, masa umatnya enggak? Iya kan, malu-maluin aja. Ya kan, nabinya keren, umatnya enggak keren kan enggak sinkron. Kalau nabinya keren, kita umatnya juga harus keren begitu. Nabi mi'raj enggak Pak? Mi'raj enggak? Mi'raj itu ketemu siapa? Ketemu Allah. Kita umatnya harus bisa, meskipun enggak sama persis Pak. Paling enggak mirip-mirip kayak Nabi. Ya, kalau Nabi Isra Mi'rajnya kan dengan badan juga sekaligus dengan ruh. Ya kan melesat. Badannya iya, ruhnya juga iya. Tapi buat umatnya tidak. Buat umatnya cukup dengan ruh. Tuh, melalui apa? Zikir. Ntar kalau pengen ngerasain kayak apa mi'rajnya, sholat. Dalam sholat itu Pak. Makanya Nabi pernah bilang, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman yang imannya kuat Pak. Yang imannya naik sampai derajat ma'rifat paling enggak. Itu bisa mi'raj Pak, ruhnya. Sholat itu ruhnya melesat ke langit Pak. Diterobos 7 lapis langit. Ketemu Allah Pak. Iya, ruh kita itu ya kan ketemu Allahnya jangan nungguin mati kalau bisa. Ya artinya nungguin mati setelah nanti akhir kehidupan kita keluar baru. Ya, itu ketemu Allah juga kalau bisa dari sekarang ketemu Allah Pak. Gitu. Jadi jasadnya di bumi tapi ruh kita di langit, bahkan melewati langit ke-7. Itu mi'raj kita Pak. Sholat itu mi'raj umat Islam. Nyatanya kita sholat mi'rajnya kemana? Ke cewek. Ya kan, mi'rajnya ke perempuan, mi'rajnya ke harta. Ya kalau lagi sholat mikirin ingat-ingat harta berarti mi'rajnya ke harta Pak. Gitu ya. Kalau kita lagi sholat terus ingat ya kan kerjaan apa nih yang sedang kita tanganin. Ya kan ini itu yang belum selesai. Berarti mi'raj kita ke kerjaan kita. Tuh mestinya kita mi'rajnya itu ingatnya ke Allah. Nah berarti ruh kita itu naik ke Allah Pak. Tuh, saking halusnya Pak. Nah ini semuanya berawal dari zikir. Jadi belajar zikir buat kita yang belum ya mendapati atau memiliki guru mursyid, sebaiknya banyakin zikir. Ya, terus aja dipompa ya diri kita. Kalau bukan kita siapa yang menzikirin diri kita? Itu namanya kita bahasanya mentalkin diri kita dengan la ilaha illallah. Biasain Pak. Iya, jangan mulut yang keluar nyumpain orang, buset sialan sabar geledek. Ya kan, iya, jangan. Ya kan, nyeritain kejelekan orang. Iya jangan, mulut kita mendingan basahkan bibir kita dengan zikir. Karena Nabi pernah bilang, beruntunglah orang yang ketika mati bibirnya basah karena banyak zikir. Ini banyak zikir Pak, beruntung nanti matinya. Ya, bibirnya basah karena banyak zikir. Iya, ya Allah, ya. Nah, kita lanjutin la ilaha illallah. Kecuali Allah. Jadi hati kita
terus jiwa kita, sir kita, ruh kita tuh setelah dikosongin tadi dengan segala merasa ini, merasa itu, kosongin, nah tancepin illallah. Tuh ya, itu secara imajinernya lafzul jalalah, lafaz atau kalimat Allahnya dimasukin ke dalam hati kita. Itu Pak. Itu akan ada kilatan-kilatan cahaya di hati kita kalau kalimat itu kita masukkan ke dalam hati. Ya, jadi cukup Allah aja. Nah, jadi kita belajar tuh ya. Pertama, ini kita kan orang, manusia, ya. Tapi cuman masih formnya doang kebanyakan Pak. Bentuknya, modelnya doang manusia, ya, modelnya orang tapi dalamnya apa? Dedemit. Ya, dalamnya kita ini nih Pak, manusia kalau pengen tahu nih, yang luarnya manusia nih, dalamnya beda-beda Pak. Dalamnya beda-beda. Ya. Itu pertama, orang atau manusia dalamnya binatang. Mau? Godek. Mau ya. Kedua, luarnya orang manusia tapi dalamnya setan. Mau? Enggak juga mau. Ya kan? Serem itu ya. Serem ya. Kalau yang ini bawaannya serem Pak. Yang kedua tadi yang manusia dalam binatang itu ya, itu kelihatannya apa ya? Ya menjijikan gitu loh Pak. Dari tingkah lakunya itu ih orang kayak gitu. Nah gitu ya. Kalau yang setan serem bawaannya tuh orang. Serem banget tuh orang. Iya gua ngeliat kumisnya aja ngeri kan begitu. Nah, ada lagi orang atau manusia, ya dalamnya ya orang ya manusia. Ini paling minim sebetulnya, kalau kita pengen selamat ya itu. Paling minim segitu, paling rendah. Itu yang disebut namanya, kalau dalam program pembangunan Indonesia, membangun manusia Indonesia seutuhnya. Bahasanya begitu, bahasa kerennya program pembangunan kita di Indonesia. Membangun ya kan manusia seutuhnya, manusia seutuhnya itu ya luarnya manusia ya dalamnya manusia. Jangan kayak yang tadi itu. Ya, luarnya manusia dalamnya binatang, luarnya manusia dalamnya setan. Wah, itu udah iben. Yang banyak itu sekarang Pak, makanya negara ini susah banget mau apa? Negara ini kita ini mau maju ya kan? Mau makmur, mau sejahtera susah banget. Padahal kan secara ini negara kita kurang apa sih kekayaannya, sumber daya alamnya, ya kan, sumber daya manusianya sebetulnya udah tinggi Pak Indonesia, cuman jemplang, nggak tahu jemplang, ya berat sebelah gitu, nggak ngimbang, jadi nggak balance gitu loh, yang nggak seimbang. Maksudnya nggak seimbang bagaimana? Jadi antara kekuatan akliyah, daya pikir, dengan kekuatan rohani kolbu itu nggak ngimbang. Mestinya ngimbang. Ya, daya pikir IQ kuat tinggi, rohani jiwa kokoh. Nah itu baru Indonesia pokoknya bisa mengalahkan seluruh negara Pak kalau itu berjalan. Cuman karena kagak berjalan ya begitu dah. Kayak begini dah kita sebagai rakyatnya jadinya kayaknya ngos-ngosan banget. Ya kan ngos-ngosan banget ya kan. Gua kira kali ini habis pemilu ini kira semuanya rapi enak. Makin ngos-ngosan aja. Kali tadi ganti presiden nyaman, semuanya enak. Iya, sampai ceritanya makan gratis saja pada keracunan, bagaimana ceritanya? Ya kan program negara apa segitunya coba? Itu kan program negara pemerintah, isinya pusat langsung. Kok bisa pada keracunan? Ya kan kali program kelas-kelas RT RW kali. Ini udah kelasnya negara, kalau keracunan. Kalau timbang 1-2 ribuan. Ada apa ini? Nah inilah Pak, karena yang nanganinnya itu jemplang orangnya. Ya kan, mereka otaknya jalan tapi rohaninya enggak jalan. Otaknya jalan, bagaimana nih ya anggaran satu bungkus atau satu kotak
berapa 12.000 ya. Biar apa? Bisa dibelanja 8.000 udah nyukupin. Gitu, itulah yang dibeli. Sayurannya yang udah pada kuning, yang udah tahunya, tempenya yang udah pada iya kan. Telurnya mungkin yang udah ada macam-macam lah. Jadi kualitas barangnya, bahan-bahannya itu sangat apa? Sangat rendah. Otak kan berarti jalan kalau begitu kan. Nah, kenapa otaknya berjalan kok seperti itu? Kok arahnya negatif? Itu tadi rohani, jiwa. Makanya ngelihat kan, syair lagu Indonesia Raya itu udah bener banget, cakep banget. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Baru badannya, jiwanya dulu kan bahasanya. Coba-coba Bapak pelintir ganti, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Kasus taruh perkara urusannya. Ngotak-ngatik lagu Indonesia Raya. Ayo, bener, bangunlah jiwanya dulu. Maksudnya dalam kita ini lupa. Iya, jangan sampai yang kayak tadi itu. Luarnya manusia, dalamnya binatang atau dalamnya setan. Ya paling mini banget luarnya manusia, dalamnya manusia. Ya, di atas itu luarnya orang manusia, dalamnya malaikat. Lebih tinggi lagi, luarnya orang, luarnya manusia, dalamnya Tuhan. Wah, itu udah tinggi dulu. Dalamnya tuh Tuhan. Ada ya? Ada. Cuman itu yang paling langka, Pak. Dalamnya Tuhan. Ya, dalam seluruh alam semesta, termasuk manusia, semuanya. Cuman satu adanya, Pak. Ya, sepanjang waktu adanya satu. Sampai datangnya hari kiamat, nanti hilang. Nah, kalau udah kiamat yang satu ini hilang, Pak. Makanya alam jadi apa? Wah, ya kan, alam jadi goncang, ya kan, ambruk semuanya. Kenapa hilang? Ya dicabut oleh Allah, Pak, diangkat oleh Allah. Udah selesai tugas kamu. Sekarang giliran kiamat udah. Jadi kalau masih ada yang itu, Pak, kiamat masih lama terjadinya. Jangankan yang sampai sekelas itu, orang yang masih ada yang ngomong atau ngucapin Allah, Allah, Allah. Kiamat masih lama itu, Pak. Iya. Allah, Allah, Allah. Kiamat masih lama. Iya, makanya kalau kita lagi ngalamin kegoncangan Pak dalam hidup, ya ini secara umum nih kan ya. Kita mengalami goncangan, kiamat itu kan goncangan secara ini artinya ya. Goncangan dalam diri kita, mungkin kena urusan rumah tangga, urusan keluarga, baik itu urusan ekonomi dan lain-lain, urusan warga. Ya kan urusan apa aja dah dalam hidup kita yang bikin kita itu goncang, ya stres, tekanan. Udah jikirin aja dengan la ilaha illallah atau Allah, Allah. Insya Allah ntar dinetralisir oleh Allah. Allah bisa kok nanganin model-model begitu, Pak. Even itu mah kecil, cemen, Pak. Ya kan yang secara menyeluruh alam semesta, ya kan Allah bisa tanganin semuanya. Ya apalagi timbang urusan kita kecil, Pak. Cuman kitanya kan yang kadang-kadang kurang apa? Kurang yakin sama Allah. Itu, Pak. Makanya kita hidup ini yang paling pertama yakin apa sama Allah. Dalam segala urusan, enak gak enak yakinnya sama Allah gitu loh. Ya kan, bagus gak bagus yakinnya sama Allah, jangan selain Allah. Sekali lagi jangan selain Allah, karena itu tadi la ilaha. Ya, semuanya gak ada, yang ada itu cuma Allah. Kita ini apa sih? Jabatan kita apa sih? Harta kita apa sih? Titel kita apa sih? Ilmu kita apa sih? Ibadah kita apa sih? Semuanya gak ada, Pak. Semuanya ada itu karena Allah yang bikin, Allah yang ngerupain, Allah yang program gitu loh. Allah yang desain semuanya. Kita nggak tahu apa-apa sebetulnya, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Cuman yang membuat kita jadinya putus ya dari perhatian, kasih sayang Allah itu tadi. Suka merasa ini, merasa itu, makanya harus digenjot dengan apa? La ilaha illallah, sampai nanti mati tuh ditarik ruh kita ya, mudah-mudahan nggak pakai ditalkin sama yang hidup, kita udah bisa. Itu kenapa? Karena memang waktu masih seger buger begini nih dia udah biasa
la ilaha illallah. Jadi nanti begitu ditarik ya la ilaha illallah gitu Pak. Ya. Dan nanti juga ketika di alam kubur, ini udah masuk alam kubur nggak perlu ditalkin juga aman. Ya kan kita kan rata-rata pakai ditalkin, ya udah nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Cuman kan yang enak memang kita sendiri gitu loh Pak. Jadi kita juga nggak ngandelin orang kalau kita segala sesuatu ditalkinin gitu kan. Atau dikulhuin bahasa lainnya gitu ya. Lu nggak ibadah, ntar kalau mati bagaimana lu? Susah lu ntar. Tenang aja, pasti ntar ada yang ngulhuin gua. Ya kan, iya. Anak gua, tetangga gua ntar juga datang pada kulhu, ilok kagak datang, apalagi duit gua banyak. Ya kan tiap kulhu dapat bingkisan, ya kan sembako, ya kan. Ya tiap kulhu dapat sembako kan orang giro. Ya kan, iya aman gua mah, biar gua nggak ibadah juga. Emang lo. Nah ini yang begini kan, padahal apa iya begitu? Ya kan dengan duit banyak kemudian kita nggak ibadah karena nanti ya prosesnya kayak begitu kan, enggak kan? Iya, jadi tetap kita itu ya istilahnya bahasa Al-Quran itu ku anfusakum, jaga diri kamu. Diri kita ya yang jaga, ya kita sendiri yang berupaya gitu. Yang ikhtiar, jadi jangan ngandelin orang dulu, ya kan? Nah, ketika kita ngerjainnya berat, susah, ya kita tinggal bersandar, pasrah kepada Allah gitu doang loh Pak. Iya, hidup itu segala sesuatu kalau kita sandarkan, kita pasrah pada Allah, semuanya jadi enteng. Meskipun berat sebetulnya, kan kalau udah disandarkan Allah jadi enteng Pak. Ya, semuanya jadi ringan, jadi hati tenang, pikiran juga tenang. Stres yang gak usah lama-lama, sedetik 2 detik aja lah. Semenit 2 menit, namanya kita ya manusia biasa, ya nggak apa-apa stres, cuman jangan sampai berlarut-larut. Kan stres sampai berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan stres. Agak hilang-hilang. Ya kan, udah kemana aja dipergi, ya kan, nyari tempat-tempat apalah yang menurut dia bikin tenang, bikin nyaman, malah makin apa? Ya makin pusing, makin kusut, stresnya malah makin tambah, yang nggak bisa. Ya ketika kita menghadapi tekanan, perkara, urusan dalam hidup ini, kita harus kembali kepada yang megang urusan itu, yang megang perkara itu. Siapa? Allah. Ya kan? Yadihil amru kulluh. Kan dalam wiridan kayak termasuk di Ratibul Adat kan juga ada. Ya kan semua perkara ada di tangan Allah. Yang baik yang buruk semuanya adanya di Allah. Kita tinggal kembali kepada Allah aja, ya Allah saya nggak kuat, bilang aja begitu. Ntar juga Allah beresin. Oh nggak kuat, ya udah. Kita kan kadang-kadang nggak kuat tapi sok kuat itu, ya kan nggak ngerti tapi sok. Nah itu yang bikin adab kita, ya kan sopan santun kita kepada Allah itu menjadi jelek, menjadi kurang bagus. Nah demikian bapak-bapak dan saudara-saudara kajian kita seputar la ilaha illallah. Ya kita mohon, kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah yang mentalkin kita, ya dengan kalimat la ilaha illallah, dengan dibukanya hati kita, sehingga itu kita bawaannya senang aja dengan berzikir Pak, ya, atau senang dengan orang yang zikir Pak, ya senang aja dengan orang yang zikir. Kitanya nih nggak zikir tapi senang dengan orang yang zikir, itu udah cakep banget Pak, keren udah itu, ya kan. Cuman sebisa mungkin kita senang sama orang zikir, kitanya sendiri juga senang zikir, biar nanti lama-lama sampai kitanya nggak senang dengan zikir tapi senang dengan yang kita zikirin. Allahnya gitu loh Pak. Jangan zikirnya tetap dilepas lagi. La ilaha illallah lagi gitu loh Pak. Buang. Ya kan? Nah insya Allah mudah-mudahan Pak. Jangan pesimis ya. Semuanya Allah yang punya kekuatan. Allah yang punya kekuasaan. Ya, mudah-mudahan manfaat. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanal karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala mahabbatika wa ala mahabbati
rasulik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.